Halo teman-teman semua, kembali lagi di Narasi Anime. Kali ini kita akan lanjutkan part 2 dari The Atom of the Heart. Link video sebelumnya ada di kolom deskripsi ya, bisa teman-teman cek di sana nanti. Cerita sebelumnya, Naurse yang pergi dari rumah karena kecewa dengan perkataan ibunya, bergegas menaiki bis untuk menemui Sakagami. Pada Sakagami, dia meminta tolong agar dibuatkan lagu yang sesuai dengan lirik dari hatinya yang dia kirim melalui SMS. Mereka pun berbincang dan membuat lirik tersebut. Nah, bagaimana jalan lanjutan ceritanya? Yuk saksikan bersama. Keesokan harinya, Naurse dan Sakagami mengajak Nato dan Daiki untuk mendiskusikan pementasan drama musikal di sebuah kafe. Mereka mendiskusikan ingin mengadaptasi kisah hidup Naurse menjadi sebuah cerita sesungguhnya pada drama musikal itu. Diskusi berlangsung agak canggung karena Daiki merasa malu terhadap Naurse atas perkataannya saat di kelas kemarin. Daiki ingin meminta maaf kepada Naurse, namun datanglah junior-junior dari tim baseball yang bolos latihan ke kafe tersebut. Daiki langsung memergoki mereka dan memarahinya. Salah satu junior malah meremehkannya karena tangannya yang terluka, padahal dia adalah pemain unggulan di tim ini, dan terus saja mengejek-ejek Daiki. Dengan penuh emosi, Naurse menyela untuk membela Daiki yang sedang diremehkan oleh juniornya. Kali ini Naurse mampu berteriak dengan kata-kata yang lancar sambil memarahi junior itu. Semua orang terdiam karena baru pertama kali mendengar Naurse berbicara dengan lancar sambil marah-marah. Sakagami menanyakan keadaan Naurse apakah dia tidak apa-apa berbicara seperti itu. Naurse pun terdiam ketika teringat kutukan si telur. Naurse langsung mengalami sakit perut yang hebat dan membuatnya dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ibunya langsung datang dan kembali memarahi Naurse. Dia sudah datang dengan buru-buru karena mendapat telepon dari dokter, tapi dia mendapati bahwa Naurse hanya sakit perut. Ibunya yang kecewa terus memarahi Naurse. Dia menganggap ini adalah hal yang bodoh. Naurse hanya bisa terdiam dan tidak mampu mengungkapkan keinginannya. Ibunya sangat kesal karena Naurse sama sekali tidak mau berbicara untuk membantahnya. Sakagami datang di tengah obrolan mereka berhendak pamit. Sakagami juga mengatakan pada ibu Naurse kalau Naurse adalah gadis yang riang. Dia selalu berbicara dengan hatinya. Kejadian hari ini terjadi karena dia berusaha keras membela teman-temannya. Saya tahu betul kalau Naurse sedang melakukan hal yang terbaik, kata Sakagami. Setelah mengatakan itu, Sakagami pergi bersama teman-temannya. Sakagami pulang berjalan kaki dengan Nato. Nato mengatakan senang dapat melaksanakan pentas musikal. Dengan kegiatan ini, dia bisa lebih paham perasaan Naurse yang dapat diungkapkan dengan nyanyian. Nato juga mengatakan kalau dia pernah tidak mampu mengatakan isi hatinya lewat kata-kata. Akin pun beralih ke masa Nato dan Sakagami SMP. Mereka selalu mendengar gosip-gosip temannya tentang hubungan mereka. Mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka karena malu dengan omongan orang-orang di sekitar. Wajar saja, saat itu kita masih SMP, jadi masih culun, kata Sakagami. Saat itu aku sangat cuek dan malas menanggapi kata-kata orang. Di tengah pembicaraan, Sakagami membicarakan tentang Naurse yang mampu berusaha keras dengan keterbatasannya untuk mengungkapkan isi hatinya lewat kata-kata. Naurse sangat menginspirasi Sakagami dengan kegigihannya yang dia tidak bisa lakukan saat SMP dulu. Nato pun cemburu karena Sakagami selalu memikirkan Naurse di tengah pembicaraannya. Namun dia tetap memutuskan untuk mendukung mereka berdua. Diperlihatkan kembali Naurse bersama ibunya. Dalam perjalanan pulang, ibunya memikirkan kata-kata dari Sakagami dan senang ternyata Naurse sudah punya teman. Ibunya memulai membuka hati dan pemikirannya tentang Naurse. Dia berterima kasih kepada Naurse karena sudah selalu berusaha. Hubungan ibu dan anak ini pun berangsur-angsur memulai membaik. Mungkin berikutnya Daiki yang minta maaf di tengah hujan yang lebat kepada tim baseballnya. Dia tidak bisa latihan akibat cederanya dan mempengaruhi performa tim. Keegoisan dan emosinya juga membuat hubungan antara junior dan senior jadi tidak kompak. Dia mohon izin untuk tidak latihan sampai cederanya pulih nanti. Mungkin beralih kembali ke kelas, di mana para panitia inti membagikan naskah ke teman-teman kelas untuk mementaskan drama musikal. Teman-teman di kelas cukup antusias karena menceritakan kisah asli dari kehidupan Naurse yang unik.
Naruto pun ditunjuk sebagai pemeran utama dan beberapa teman menawarkan diri untuk membantu persiapannya dari segi kostum, musik, dan juga koreografinya. Semua teman-teman ingin membuat pertunjukan ini semeriah mungkin. Mereka pun langsung mempersiapkan semua yang akan dipertunjukkan dan membagi perannya. Antusias dari Sakagami yang selalu mendukung Naruto untuk mengungkapkan isi hatinya lewat drama musikal ini membuat hati Naruto tersentuh. Kata demi kata yang dulu hilang mulai diceritakan dan dituangkan dalam sebuah karya, dan hatinya juga mulai menceritakan kata-kata cinta kepada Sakagami. Para panitia inti berkumpul di rumah Sakagami untuk melakukan aransemen musik. Naruto yang datang bersama Nato menunjukkan arah rumah Sakagami. Nato mulai cemburu kembali kepadanya. Nato yang sudah mengenal Sakagami lebih lama belum tahu rumah Sakagami, namun Naruto malah sudah pernah ke sana. Sambil mempersiapkan camilan, nenek Sakagami menjelaskan bahwa ruang itu adalah tempat ayah Sakagami bermain piano dan mengajarkan Sakagami tentang musik. Makanya ruangan itu penuh dengan karya seni. Sudah lama nenek tidak mendengar Sakagami memainkan pianonya lagi. Di sini Sakagami menceritakan kalau orang tuanya sudah bercerai karena kecintaannya terhadap piano. Dia memilih sekolah musik yang mahal. Ayah Sakagami mendukungnya, namun ibunya menolak dan akhirnya mereka terus bertengkar hingga akhirnya bercerai. Sakagami merasa bersalah karena keegoisannya. Dia tidak dapat melakukan apa-apa, kemudian hanya bisa diam saja menerima kenyataan. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri dan takut untuk bermain piano lagi. Setelah Naruto mendengar cerita itu, dia mengatakan kalau itu bukan salah Sakagami. Sakagami sepakat tentang hal itu karena mungkin ini adalah takdir. Dia pun menyuruh Naruto untuk tidak menyalahkan dirinya lagi tentang keluarganya juga, dan menyuruhnya mengungkapkan semua perasaannya lewat drama musikal itu nanti. Mereka pun kembali melanjutkan latihan dan mempersiapkan drama musikalnya. Akhirnya pertunjukan pun mulai besok dan mereka semua sangat bersemangat untuk pementasannya. Saat selesai bersih-bersih, Nito dan Sakagami pergi untuk membuang sampah sambil mengobrol. Nito mengatakan kalau dia cemburu dengan Naruto saat mereka bersama. Sakagami pun menjawab perasaannya kepada Naruto hanya sebagai teman, dan dia masih menjaga hatinya untuk Nito sampai sekarang. Percakapan mereka pun tidak sengaja didengar oleh Naruto yang sedang membawa tas mereka untuk pulang. Naruto yang mengetahui kenyataan kalau Sakagami tidak mencintainya langsung pergi dan meninggalkan tas mereka di depan aula. Naruto yang penuh dengan kekecewaan dihampiri lagi oleh peri telur. Naruto merasa kesakitan dan terus memegangi perutnya. Peri telur berkata, "Kali ini bukan perutmu yang sakit karena melanggar kutukan, namun hatimu yang sakit karena terlalu banyak berbicara tentang cinta." Keesokan harinya pertunjukan akan dimulai, namun Naruto belum juga datang dan membuat teman-temannya panik. Sakagami bergegas pergi dan mencari Naruto. Dia mencari di sebuah kuil tempat dia berbincang pertama kali dengan Naruto. Namun dia tidak menemuinya di sana. Lalu dia melihat ke arah hotel dari kuil tersebut dan dia pun bergegas pergi ke istana tersebut. Sakagami pun sampai di hotel tersebut dan ternyata hotelnya sudah bangkrut. Dia mencari ke setiap sudut ruangan di hotel itu hingga akhirnya menemukan Naruto di sebuah kamar hotel. "Naruto, ayo kembali, teman-teman sudah menunggu," kata Sakagami. Lalu Naruto berteriak, "Pergi sana, nanti aku bisa sakit perut lagi kalau berbicara denganmu." Peri telur benar, aku seharusnya tidak banyak berbicara. Keluarga dan pementasan ini hancur berantakan karena kecerewetanku. Sakagami tidak mau pergi dan mengatakan peri telur itu tidak nyata. Itu hanya pemikiranmu saja dan bayang-bayang yang tidak nyata. Seharusnya kamu bukan diam, tapi marahilah aku dengan apa yang ada di isi hatimu, agar semua terasa lega, kata Sakagami. Lalu Naruto pun berbicara dengan kencang apa yang ada dalam hatinya tentang cinta dan perasaannya selama ini. Sakagami mengetahui kalau Naruto cinta padanya, namun dia tidak dapat menerimanya karena hatinya sudah mencintai Nato. Setelah mendengar itu, Naruto pun kecewa, namun dia sangat lega setelah mengatakan semuanya. Naruto mengetahui pentingnya berkomunikasi, walaupun tidak semuanya akan berjalan seperti perkataannya. Peri telur selama ini hanya berbohong padanya.
Dan benar peri itu tidak 卵なんていなかったんだ。 nyata. Dialah telur itu sebenarnya yang mengekang dirinya sendiri. Sekarang dia sudah sadar, dengan berkata-kata bisa membuatnya bahagia dan saling mengerti satu sama lain. Setelah saling memahami, mereka bergegas kembali ke sekolah untuk melanjutkan pertunjukan. Sesampai di sekolah, Naruto meminta maaf kepada semua teman-teman karena telah membuat kekacauan. Di dalam pertunjukan, ibu Naruto tersentuh karena cerita ini ternyata isi hati dari anaknya yang dia tidak pahami. Ibunya pun bersedih di tengah pertunjukan. Dia merasa tidak mampu melindungi anaknya. Naruto pun datang dari belakang penonton dengan suaranya yang indah. Naruto tampak bahagia bernyanyi dengan teman-temannya dalam pementasan dan mengakhiri pertunjukan dengan sangat hebat. Selesai pertunjukan, semua murid melakukan bersih-bersih di aula tersebut. Tampak Daiki datang meminta izin kepada Sakagami untuk pergi duluan. Dia ingin menemui Naruto. Ternyata, Daiki bergegas menemui Naruto untuk menyatakan perasaannya kepada Naruto. Naruto yang tampak kaget dan tersipu mengakhiri jalannya cerita ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menontonnya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.